Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Wulandari. Saya Nur Kumalasari. Saya Nur Sarazida. saya Dimas Adilia. Saya Sugianto. Kami dari kelompok 2 mengambil judul topik yaitu perbedaan pendapat antara siswa dengan orang tua dalam memilih jurusan perkuliahan. Simak video kami ya guys. Bye-bye. Topik pembicaraan mengenai pendapat siswa yang berbeda dengan orang tuanya mengenai jurusan perkuliahan yang akan diambil. Nanda adalah seorang siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan dengan jurusan yang telah ia minati sejak lama. Akan tetapi di tengah-tengah proses itu, Nanda dihadapkan dengan keinginan orang tuanya yang bertentangan dengan keinginannya. Karena kurangnya komunikasi dengan orang tua, membuat Nanda takut untuk menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya. Kemudian Nanda menemui guru BK di sekolah untuk meminta bantuan dan saran mengenai masalah yang ia hadapi. Assalamualaikum Bu. Halo. Selamat duduk ya Nak. Ibu, makasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Kamu baik-baik saja kan? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Oke. Ibu suka dengarnya. Jadi kalau boleh tahu siapa namanya Nak? Nama saya Devananda Bu, teman-teman biasa panggil saya Ananda. Oke, baik Nanda. Nanda tinggal di mana ya? Saya tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Bu. Jalan Kusuma Bangsa. Oke. Nanda di rumah tinggal sama siapa? Kebetulan saya asli orang Tarakan, jadi saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Oke. Jadi kalau ibu boleh tahu kegiatan sehari-hari di rumah seperti apa ya Nanda? Saya hanya menghabiskan waktu saya di rumah, hanya menonton drakor dan mengerjakan tugas. Oke. Kalau gitu bagaimana interaksinya dengan orang tua? Di rumah saya kurang berinteraksi dengan kedua orang tua Bu, karena kedua orang tua saya sibuk bekerja. Oke, baik. Karena Nanda kan tadi bilangnya kurang interaksi dengan orang tua ya. Apakah itu yang membuat Nanda datang ke ruangan ibu? Iya Bu, karena kurang interaksi dengan orang tua, jadi saya bingung harus memilih jurusan apa. Kalau boleh tahu Nanda bingungnya tentang apa ya? Orang tua saya menyuruh saya untuk mengambil jurusan kedokteran Bu, tapi saya ingin mengambil jurusan sosiologi. Oh, jadi keinginan orang tua sama keinginan Nanda itu berbeda. Kalau boleh tahu sudah lama kan Nanda menginginkan masuk jurusan itu? Dari SMP Bu, saya sudah memikirkan lanjutan pendidikan saya akan kemana. Setelah masuk SMA, saya juga memang ingin masuk jurusan IPS karena sesuai dengan kemampuan saya. Dan juga jurusan ini nanti, dan juga jurusan yang saya ambil di perkuliahan nanti cocok dengan minat saya. Oke, jadi apakah orang tua kamu mengetahui jurusan yang mau kamu ambil? Sejauh ini orang tua saya jarang membicarakan hal seperti ini Bu. Tapi ketika memilih jurusan di perkuliahan, orang tua saya menyarankan saya mengambil kedokteran. Tetapi cara orang tua saya menyuruh saya itu dengan cara sedikit ada unsur paksaan. Oke. Oh, jadi ibu mengerti perasaan Nanda sekarang. Mungkin berat banget ya buat Nanda buat menjalani hari-hari untuk mempertimbangkan pilihan Nanda atau pilihan orang tua gitu. Tapi terima kasih buat Nanda sudah mau bercerita sama ibu. Iya Bu, karena saya betul-betul bingung harus mengambil keputusan seperti apa. Oke, jadi sebelumnya ibu pengen tahu nih, apakah orang tua Nanda itu tahu kalau seumpama Nanda itu keberatan dengan jurusan yang mereka pilih? Tidak Bu, orang tua saya tidak mengetahuinya karena saya
takut untuk bercerita masalah ini kepada mereka. Jadi memang masalah seperti ini tuh sangat berat ya untuk menjadi pilihan buat Nanda. Mungkin dari Nanda sendiri juga takut kan mau bilang apa sama orang tua. Apalagi kalau Nanda menyampaikan pendapat, mungkin bisa jadi Nanda itu dibilang anak yang melawan atau tidak mau yang menurut. Tapi menurut Ibu, Nanda adalah anak yang baik karena dengan Nanda masih berpikir bagaimana ke depannya, Nanda itu bisa mempertimbangkan pilihan Nanda atau pilihan orang tua Nanda. Tapi Nanda sekali juga harus berani berbicara kepada orang tua karena mungkin mereka tuh tidak tahu Nanda itu sudah mempersiapkan jurusan ini tuh sejak Nanda masuk SMP gitu. Jadi saran dari Ibu, Nanda silakan berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tua secara baik-baik. Nanda bicarakan dengan orang tua. Bicara di sini tuh bukan berarti Nanda itu tidak mau menurut atau melawan kan sama orang tua. Nah, mungkin saja mereka memiliki jurusan buat Nanda itu, mereka pikir Nanda itu belum punya planning atas jurusan apa yang nanti mau Nanda pilih gitu. Apalagi Nanda kan sudah mempersiapkan jurusan ini dari SMP. Sudah pasti Nanda boleh kok berpendapat sama orang tua, bicara sama orang tua dengan cara yang baik-baik gitu. Ibu yakin mungkin orang tua bisa mengerti kok kita, asalkan Nanda bicara dengan baik-baik sama orang tuanya. Saya takut Bu, bagaimana jika orang tua saya tetap menyuruh saya memilih jurusan yang mereka mau, karena mereka menaruh harapan penuh pada saya. Berat ya pasti untuk Nanda memikirkan tentang hal ini. Ya seperti itu Bu, tapi saya juga mempunyai keinginan yang kuat untuk jurusan yang saya mau ambil. Oke, baik. Jadi saran dari Ibu, silakan Nanda berkomunikasi secara baik-baik dengan orang tua. Nanda bicarakan apa yang mungkin ada di dalam hati Nanda, pilihan Nanda, jurusan yang mau Nanda ambil. Tapi di sini ingat, harus bicara pelan-pelan sama orang tua. Bagaimana cara saya berbicara kepada orang tua saya Bu? Karena saya juga takut orang tua saya tidak mendengarkan keinginan saya. Mungkin di sini Nanda perlu keberanian yang lebih ya untuk berbicara dengan orang tua Nanda. Ibu yakin kok pasti orang tua Nanda mau mendengarkan Nanda. Baik Bu, mungkin saya akan mencari waktu yang pas dan mengumpulkan keberanian saya untuk bicara kepada orang tua saya. Baik Nanda, silakan dicoba untuk berbicara secara baik-baik dengan orang tua ya. Ibu akan selalu tunggu keputusan dari Nanda. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti saya akan menemui Ibu lagi. Nanda, sama-sama ya. Nanda yang semangat ya. Terima kasih Nanda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nanda. Silakan duduk Nanda. Terima kasih. Apa kabar Nanda hari ini? Lama sudah Ibu udah bertemu sama Nanda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Berkat arahan dari Ibu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan yang saya inginkan. Akan tetapi sepertinya mereka berat hati dengan pilihan yang saya ambil. Karena mereka juga sebenarnya tidak tahu kalau saya sudah memilih jurusan sebelumnya. Tetapi mereka menghargai pilihan yang saya ambil. Wah, berarti itu kabar bagus ya buat Nanda. Jadi sekarang Ibu apresiasi atas keberanian Nanda sudah mau berbicara dengan baik-baik sama orang tua kan. Untuk kedepannya Nanda harus berani mengutarakan pendapat Nanda yang mungkin Nanda inginkan. Jangan lupa untuk bilang tidak apabila Nanda tidak menginginkan hal itu. Ya Bu, saya akan mengalihkan pikiran-pikiran guru saya yang hal itu pun belum tentu terjadi. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih ya kepada Nanda sudah mau bercerita dengan Ibu, sudah mau terbuka dengan Ibu. Selanjutnya apabila Nanda ingin saran atau mungkin ada masalah yang mungkin Nanda susah untuk selesaikan, silakan datang lagi ke Ibu ya Nak. Baik Bu, sepertinya saya akan lebih sering deh ke sini. Dengan senang hati Ibu akan selalu menyambut Nanda datang ke ruangan Ibu. Baik Bu, saya pamit dulu Bu, karena 5 menit lagi saya akan masuk ke kelas Bu. Oke, jadi Nanda semangat belajarnya ya. Semoga kedepannya sukses
simpulkan bahwa siswa tersebut melakukan layanan konsultasi individu kepada guru BK, dan guru BK pun menerapkan layanan 3M kepada siswa, yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon agar siswa tersebut merasa nyaman ketika sedang melakukan layanan konsultasi individu ini kepada guru BK. Layanan konsultasi yang dilakukan mengenai perbedaan pendapat dengan orang tua tentang permasalahan jurusan kuliah yang akan diambil. Jadi, layanan konsultasi individu merupakan suatu proses layanan yang membantu siswa dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Layanan konsultasi ini dilakukan agar siswa itu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi sendiri. Hasil dari layanan konsultasi individu ini ialah siswa mampu mengeluarkan pendapatnya dan ia mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Sekian dari video kami. Apabila ada salah perkataan, perbuatan, atau perilaku yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.